Di atas kertas, ini adalah tim yang seharusnya bisa mendominasi Liga NBA dan mungkin bisa membentuk sebuah dinasti selama 3-4 tahun. Brooklyn Nets di tahun 2020 merupakan super tim impian semua orang, dan ini mungkin tidak akan pernah terulang lagi di NBA. Big Three mereka adalah 3 pemain paling mengerikan saat itu. Mereka memiliki pemain penyerang terbaik di dunia, pemain yang hampir selalu mencatatkan triple-double, dan point guard paling bertalenta di NBA. Jika digabungkan, 3 pemain itu memiliki total 24 kali All-Stars, 7 kali scoring champion, dan 3 cincin juara NBA. Warriors di tahun 2018 aja tidak punya komposisi pemain segila dan selengkap ini. Bahkan sebelum mereka bermain, para analis sudah menyebutkan kalau tim ini memiliki peluang terbesar untuk menjuarai NBA. Dan para fans juga sudah mempersiapkan parade kemenangan mereka di kota Brooklyn. Tapi karena banyaknya cedera, drama, dan kontroversi di luar lapangan, Brooklyn Nets menjadi super tim yang paling mengecewakan dalam sejarah NBA. Untuk memahami se-hype apa tim ini, kita perlu mundur sebentar ke tahun 2010. Di mana Mikhail Prokhorov, orang terkaya ketiga di Rusia, membeli New Jersey Nets senilai 223 juta US dollar dan memindahkannya ke Barclays Center di kota Brooklyn. Karena ambisi dan ekspektasinya yang terlalu besar untuk tim ini, Prokhorov dan Billy King, general manager dari Nets, membuang semua kesempatan draft pick mereka di masa depan. Pertama, mereka menukar first round dan second round picknya di tahun 2011 dan 2012 yang seharusnya menjadi Enes Kanter dan Draymond Green untuk seorang Deron Williams yang mereka percayai bisa mengangkat tim ini. Dan gak hanya sampai situ, di tahun 2012 mereka bahkan membuang kesempatan first round pick mereka juga yang seharusnya menjadi Damian Lillard hanya untuk seorang Gerald Wallace. Lalu mereka menukar 5 pemain lagi dan 2 kesempatan draft pick mereka di tahun 2013 dan 2017 untuk pemain veteran Joe Johnson. Ya memang, Joe Johnson adalah pemain yang sangat istimewa, tapi saat itu dia sudah di tahun ke-12-nya di NBA, dan dia bukanlah tipe pemain carrier seperti LeBron James. Dan puncaknya terjadi di tahun 2013. Mereka kembali membuang kesempatan draft pick mereka yang seharusnya menjadi Jaylen Brown, Colin Sexton, dan Markelle Fultz untuk 3 mantan juara NBA yang bisa dibilang udah lansia. Kevin Garnett, Paul Pierce, dan Jason Terry. Omong kosong apa ini? Kalian bisa bayangin nggak kalau misal mereka tidak membuang semua kesempatan draft pick mereka? Damian Lillard, Colin Sexton, Jaylen Brown, Draymond Green, dan Enes Kanter cuy. Bayangin aja squad apa Brooklyn Nets sekarang. Tapi memang harus diakui, ekspektasi manajemen terhadap mantan juara NBA memanglah sangat tinggi. Mereka punya skill, pengalaman, dan mental kejuaraan yang tidak banyak orang punya. Mereka juga berharap semua pemain All-Stars-nya itu memiliki performa yang luar biasa. Namun nyatanya, tim yang berisi para pemain All-Star itu hanya mampu berada di posisi 6 wilayah timur. Dan dibantai habis-habisan oleh LeBron James dan Miami Heat di putaran kedua Eastern Conference. Setelah kekalahan telak di tahun 2014, tim yang dibentuk untuk menjadi juara itu sudah tidak punya masa depan lagi. Para pemain All-Stars mereka cabut dari Brooklyn, yang tersisa hanyalah pemain-pemain yang cupu, dan mereka juga tidak memiliki posisi draft pick yang bagus selama beberapa tahun ke depan. Akhirnya, Billy King dipecat dan digantikan oleh Sean Marks, yang merupakan mantan pemain San Antonio Spurs. Selama 3 tahun yang bisa mereka lakukan hanyalah mengambil pemain-pemain buangan dari tim lain, seperti Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Jarrett Allen, dan D'Angelo Russell. Entah gimana caranya, tiba-tiba para pemain muda itu bermain sangat hebat di musim 2019. Bahkan D'Angelo Russell terpilih ke NBA All-Stars pada saat itu. Dan Brooklyn Nets juga berhasil masuk ke babak playoffs. Walaupun akhirnya Nets langsung kalah di putaran pertama, tapi para pemain muda yang mereka kembangkan sudah lumayan memiliki nama. Dan performa mereka juga sangat menjanjikan. Jadi Sean Marks memutuskan untuk menukar para pemain mediocre itu. Dan disinilah semuanya dimulai. Setelah NBA Finals 2019 selesai, Kevin Durant yang telah menjuarai NBA berturut-turut di tahun 2017 dan 2018 gagal mendapatkan gelar tripitnya karena cedera yang dialaminya pada NBA Finals. Dan karena masalah internal dengan rekan satu timnya, dia ingin membuktikan kalau dia bisa menjadi juara tanpa bantuan mereka. Jadi ia memutuskan untuk pindah ke Brooklyn Nets bersama sahabatnya, Kyrie Irving, yang juga merupakan mantan juara NBA. Dan dia juga memiliki tekad yang kuat untuk membuktikan kalau dia bukanlah bayangan dari LeBron James. Mengingat kondisi KD yang sedang cedera, ini mungkin menjadi keputusan yang sangat beresiko bagi Brooklyn Nets dengan membuang 2 pemain below average dan 1 pemain All-Stars, yaitu D'Angelo Russell. Tapi jika KD bisa kembali ke masa prime-nya, ini menjadi steal trade paling gila saat itu. Dan benar saja, karena cedera robek pada tendon Achillesnya, KD harus absen selama musim 2019-2020. Sedangkan Kyrie juga sama aja. Dia harus absen setelah bermain 20 game bersama Brooklyn Nets karena cedera pada bahunya dan harus menjalani operasi. Meskipun 2 pemain harapan mereka telah gugur, Brooklyn Nets masih memiliki banyak pemain mediocre seperti Spencer Dinwiddie, Joe Harris, dan Jarrett Allen yang berhasil membawa tim ini sampai ke NBA Playoffs. Dan walaupun akhirnya mereka dibantai oleh Toronto Raptors, tapi setidaknya pemain mediocre mereka sudah jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Dan yang paling utama, akhirnya mereka bisa memasuki musim di mana KD dan Kyrie bisa bermain bersama. Musim 2020-21 adalah penentuan bagi tim ini, go big or go broke. Semua media olahraga sudah memprediksi kalau Brooklyn Nets memiliki peluang terbesar untuk menjadi juara. Dengan adanya 2 pemain bintang mereka dan banyaknya talenta-talenta muda yang sedang naik daun, Brooklyn Nets menjadi tim yang tak terkalahkan di awal. Di game melawan Boston Celtics saja, Kyrie dan KD berhasil mencetak 66 poin untuk kemenangan Brooklyn Nets. Namun masa-masa indah itu tidak bertahan lama.
Cedera Kyrie Irving di awal musim membuat permainan Nets mulai kacau. Ditambah lagi dengan cedera ACL yang dialami oleh Spencer Dinwiddie, yang seharusnya menjadi pengganti Kyrie di lapangan. Tidak hanya itu, kondisi kesehatan KD juga tidak terlihat begitu bagus di awal musim. Banyak sekali cedera-cedera kecil yang membuat dia sering absen. Jadi Sean Marks memutuskan all in untuk mendatangkan satu superstar lagi ke Brooklyn Nets, James Harden. Dia mengambil resiko dengan membuang 3 kesempatan first round pick, 4 hak pertukaran draft, dan 4 pemain mediocre mereka, Jarrett Allen, Taurean Prince, Caris LeVert, dan Rodion Kurucs. Bagi beberapa orang, ini mungkin adalah langkah yang terlalu beresiko dan kurang tepat. Tapi jika kita melihat James Harden 3 tahun sebelumnya, dia benar-benar mengerikan. Selama 3 tahun terakhir, dia bahkan mencatatkan rataan 33 poin per game, menjadi scoring champion, dan mendapatkan gelar MVP 1 kali di tahun 2018. Jadi dengan adanya James Harden, setidaknya akan ada satu pemain superstar yang bisa menggendong Brooklyn Nets. Dan jika mereka bertiga bermain bersama, tim itu akan menjadi sangat luar biasa. 2 hari setelah James Harden bergabung dengan Brooklyn Nets, mereka langsung menunjukkan kehebatannya. Kevin Durant dan James Harden berhasil mencetak total 74 poin untuk kemenangan mereka atas Orlando Magic. Sedangkan Kyrie Irving harus absen karena urusan pribadi. Tapi itu bukanlah masalah, karena masih ada 2 scoring champion di lapangan. 4 hari setelah itu, akhirnya Brooklyn Nets untuk pertama kalinya tampil dengan lengkap. Kyrie, Harden, dan KD turun ke lapangan. Dan impian semua fans NBA menjadi kenyataan dengan melihat 3 pemain super itu bermain bersama. Dengan adanya Big Three itu di lapangan, Brooklyn Nets menjadi tim dengan offensive rating tertinggi di musim itu, 122,5 poin. Kemampuan mereka mencetak angka benar-benar tidak tertandingi. Dengan adanya KD dan Kyrie, mereka bisa mencetak angka dengan sangat efisien. Sementara Harden juga bisa mencetak angka sekaligus mengatur permainan dengan sangat indah. Walaupun secara ofensif mereka sangat bagus, tapi secara defensif mereka sangatlah buruk. Rata-rata mereka kebobolan sampai 115 poin, dan berada hampir di posisi paling bawah. Kemudian muncullah masalah yang sesungguhnya, cedera. Kevin Durant melewatkan 37 pertandingan, Kyrie Irving 18 pertandingan, James Harden 22 pertandingan. Dan selama 72 pertandingan di regular season, mereka bertiga hanya bermain sebanyak 10 kali saja. Tapi walaupun 3 pemain bintang itu sering absen, Brooklyn Nets masih bisa menyelesaikan musim itu dengan baik. 48 kemenangan dan berada di posisi kedua Eastern Conference. Potensi mereka untuk menjadi juara sangatlah nyata. Dan jika mereka bertiga dalam kondisi yang sehat, Brooklyn Nets akan menjadi tim terkuat di NBA. Memasuki babak playoffs melawan Boston Celtics, Kyrie, KD, dan Harden langsung menunjukkan kenapa mereka menjadi tim yang paling difavoritkan. Mereka bertiga mencetak rata-rata 85 poin per game, yang menjadi rekor poin tertinggi yang dicetak oleh trio di playoffs. Dengan dominasi Big Three itu, mereka langsung melanjutkan perjalanan mereka ke Eastern Conference Semifinal, melawan Milwaukee Bucks yang dipimpin oleh Giannis Antetokounmpo. Tapi tiba-tiba masalah cedera datang lagi, dan orang pertama yang menjadi korbannya adalah James Harden. Tidak sampai 1 menit di game pertama, James Harden langsung keluar dari pertandingan karena cedera hamstring dan harus absen selama 4 pertandingan. Tapi meskipun tanpa Harden, Kyrie dan KD masih mampu membantai Bucks. Bahkan mereka berhasil memenangkan game 1 dan 2 dengan selisih skor yang sampai 39 poin. Tapi saat memasuki game 4, kali ini cedera menyerang Kyrie Irving. Dia mengalami ankle karena landing di kaki Giannis saat melakukan undering, dan tidak akan bisa kembali sampai musim itu selesai. Dengan absennya Kyrie dan performa Harden yang menurun karena cedera, Brooklyn Nets sekarang hanya berharap pada Kevin Durant. Agregat menjadi 2-2, dan di game kelima, KD menunjukkan permainan terbaiknya sepanjang karir playoffs-nya. Dia mencetak 49 poin, 17 rebound, 10 assist dengan persentase field goal 70%, dan membawa Nets memenangkan game 5 dengan skor 114-108. Hanya kurang 1 game saja untuk menuju Eastern Conference Finals. Tapi Milwaukee tidak menyerah begitu saja, dan membalas mereka di game ke-6. Di game penentu, semua tinggal kesiapan mental masing-masing tim, dan KD bermain sangat gila lagi. Kejar-kejaran skor terus terjadi, sampai tersisa 6 detik dan Nets tertinggal 2 poin. Tapi inilah yang terjadi. Tembakan 3 angka yang seharusnya menjadi game winner shot itu ternyata hanyalah 2 poin, karena kaki KD yang menginjak garis. Pertandingan pun harus berlanjut ke babak overtime, di mana KD dan para pemain Brooklyn Nets sudah kehabisan tenaga, dan harus berakhir dengan kekalahan. Tapi walaupun mereka kalah, ini adalah musim pertama bagi mereka bermain bersama. Dan masa depan mereka sangat bagus jika kondisi mereka semakin sehat. Memasuki musim 2021-22, Brooklyn Nets masih menjadi tim yang diprediksi akan menjadi juara. Dengan 3 pemain bintangnya yang masih bertahan, Steve Nash membuat strategi offense yang sangat brilian, di mana semua pemain Nets memiliki kontribusi saat menyerang, dan tidak bergantung 100% pada para pemain bintang. Namun bukannya semakin bagus, strategi ini malah menimbulkan banyak drama di tim itu. James Harden yang merupakan seorang pencetak angka harus menurunkan egonya menjadi seorang point guard murni yang memberikan umpan ke KD atau Kyrie. Harus diakui, strategi ini berjalan baik saat itu. Sampai saat Kyrie menolak untuk divaksinasi COVID yang membuat dia hanya bisa bermain di Brooklyn. Hal ini malah mengundang kemarahan dari rekan satu timnya, James Harden, yang sudah berkorban mengambil role sebagai point guard. Tapi Kyrie malah tidak mau berkorban demi tim ini dengan menerima vaksin tersebut.
Jadi dia mengatakan ke media kalau dia sudah tidak betah bermain di Brooklyn Nets dan meminta untuk di-trade ke tim lain. Mayor Adams just announced the city is lifting its COVID vaccination mandate for city workers. Setelah aturan vaksinasi di Amerika dicabut, akhirnya Kyrie bisa bermain di kota lain. Namun, rusaknya chemistry dengan rekan satu timnya sudah tidak dapat dipulihkan lagi. James Harden tetap ingin keluar dari Nets, dan akhirnya pada 10 Februari 2022, Harden di-trade ke Philadelphia 76ers untuk Seth Curry, Andre Drummond, dan Ben Simmons. Seketika performa Nets menurun sangat drastis dan berada di urutan ke-7 Eastern Conference. Di babak playoffs, mereka bahkan langsung dibantai oleh Boston Celtics dengan skor 4-0. Setelah kekalahan itu, KD mengeluarkan ultimatum untuk memecat Steve Nash atau menukar dirinya ke tim lain. Tapi sayangnya, ultimatum itu ditolak, dan akhirnya ia harus bermain satu musim lagi di Brooklyn. Dengan adanya Ben Simmons menggantikan James Harden, Brooklyn Nets menjadi makin cupu lagi. Mereka bahkan kalah 6 kali di 8 pertandingan pertama di regular season, yang membuat Steve Nash akhirnya dipecat. Gak lama setelah itu, lagi-lagi Kyrie Irving membuat masalah dengan mempromosikan film yang berisi teori antisemitisme atau kebencian terhadap orang Yahudi, yang membuat dia disuspend selama 8 pertandingan. Karena sikap problematiknya itu, Sean Marks memutuskan untuk tidak akan memperpanjang kontrak Kyrie di Brooklyn dan memutuskan untuk menukarnya ke Dallas Mavericks. 3 hari setelah itu, KD juga akhirnya di-trade ke Phoenix Suns. Dengan ini, Big Three dari Brooklyn Nets akhirnya bubar. Di atas kertas memang ini adalah tim yang sangat kuat, tapi bermain basket harus di atas lapangan. Jadi itulah kenapa super tim dari Brooklyn Nets ini gagal total. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe.